Shalom teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum USU. Shalom. Shalom. MC mengundang kita untuk Shalom. MC mengundang kita untuk sama-sama mengaktifkan kameranya ya, kalau tidak terkendala di jaringan, agar kita boleh saling mengenal satu sama lain di dalam room ini. Sekali lagi, MC rindu menyapa kita semua. Shalom mahasiswa Fakultas Hukum USU. Shalom. 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 Bagaimana kabar kakak, abang, dan teman-teman semuanya? Boleh diketik di kolom chat ya. Teman-teman yang lain boleh diketik di kolom chat ya. Puji Tuhan, banyak yang menyatakan luar biasa, sukacita. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, harapannya kita boleh tetap bersukacita dan bersyukur. MC rindu menyapa satu teman kita yang berada di room ini. Yang MC lihat sangat bersukacita. Kira-kira siapa ya? Shalom Kak Endang. Shalom, Dek. Kak Endang boleh perkenalan nama dan stambunya. Sekalian juga boleh berbagi kira-kira apa yang kakak sukacitakan hari ini. Oke, perkenalkan namaku Endang Siombing, aku stambu 2017. Satu hal yang paling disukacitakan dalam satu hari ini, pertama bersyukur sih masih bisa diberikan kembali nafas kehidupan gitu kan, boleh menghirup udara segar, boleh melakukan aktivitas, bahkan boleh kembali lagi tadi pagi bersekutu dengan Tuhan, bahkan bertemu dengan orang tua, baru nyampe di Medan tadi. Udah. Puji Tuhan, terima kasih Kak Endang. Menarik sekali apa yang boleh disampaikan sama Kak Endang. MC juga merasakan sukacita yang luar biasa hari ini. Terkhusus sukacita karena kita bisa bertemu pada ibadah kampus kita yang kedua, malam hari ini. Teman-teman, yang menjadi tema kebaktian kita pada hari ini adalah I am free. Artinya, saya bebas. Apakah kita semua tahu ada sebuah kebebasan yang diberikan oleh seorang pribadi yang sangat mengasihi kita? Padahal, seharusnya kita tidak layak menerima kebebasan itu. Ia telah membayar mahal kebebasan itu. Kebebasan di sini bukan kebebasan melakukan apapun yang kita mau. Namun, kebebasan seperti apa ya? Kita akan menemukan jawabannya pada ibadah kampus kita hari ini. Untuk kita boleh memahami tema kita pada hari ini, telah bergabung bersama kita Bapak Pendeta Maner Saragi. Kepada Bang Maner, selamat bergabung Bang, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita harus senantiasa bersuka. Ya, bersuka di dalam Tuhan. Teman-teman, it's good to see you here with me. Kita bernyanyi dari lagu Bersuka di dalam Tuhan.
Saat ini kita akan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan malam hari ini ya Bapa. Kami boleh bertemu di ruang virtual ya Bapa. Terima kasih buat media yang masih Tuhan izinkan untuk kami gunakan ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Bapa di sepanjang ibadah ini ya Tuhan, Tuhan yang boleh berkati hati setiap kami, untuk kami boleh tetap fokus, memberikan yang terbaik kepada Tuhan di sepanjang ibadah ini ya Bapa. Tuhan Yesus berkati jaringan yang kami gunakan, media yang kami gunakan ya Bapa, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bermazmur. Mazmur kita diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. MC akan bacakan untuk kita semuanya. Sang penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Dia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur ini merupakan mazmur pujian, sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan menyatakan keselamatannya kepada Israel dan bangsa-bangsa. Ia adalah Allah yang senantiasa memelihara umat-Nya dengan kasih setianya dan keadilannya. Setiap bangsa dan umat manusia, bahkan seluruh bumi, dipanggil untuk memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati dan sukacita yang luar biasa, sebab Dia Allah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Untuk itu, sebagai umat Tuhan yang juga telah dianugerahkannya keselamatan, marilah kita memuji, menyembah, dan memuliakan Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Teman-teman, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Keselamatan diberikan kepada kita. Darah-Nya menyucikan dan pulihkan hati kita. Karena salib-Nya, kita hidup. Karena salib-Nya, kita menang. Kita bernyanyi karena salib-Mu. Di akhir lagu, kami undang Bang Manar untuk berbagi firman Tuhan hari ini.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kau segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kau segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Sebab oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu sebab oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah online. Memuji memuliakan Allah. Bahkan mendengarkan firman Allah. Bahkan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengar isi hati-Mu. Mendengar kebenaran-Mu diberitakan. Kami mohon kiranya Tuhan melawat menjamah kami seluruhnya. Izinkan kami merasakan dan mengalami benar Tuhan berbicara kepada kami. Ketika kami membaca kitab suci dan mendengar uraian khotbah oleh hamba-Mu. Urapi kami seluruhnya supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau kepada kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam tema I am free. Tema ini begitu familiar bagi kita. Saya bebas. Bicara tentang kebebasan, kita bicara tentang kebutuhan, keinginan, harapan setiap orang di muka bumi ini. Tidak ada satu orang manusia pun, sejahat-jahatnya manusia, sebaik-baiknya manusia menginginkan hidupnya terbelenggu, diperbudak, bahkan diikat. Apakah oleh sebuah peraturan, apakah oleh sebuah kondisi, dan yang lain sebagainya. Malam ini mungkin untuk sebuah kebebasan, kita bisa dan berani bayar harga. Berapa besar pun harga yang harus kita bayar, kita mungkin siap untuk mengorbankannya untuk yang namanya sebuah kebebasan. Tidak jarang bagi adik-adik mahasiswa
yang selama ini bucin pasti siap menghancurkan rasa sayang, mematahkan rasa rindu demi terlepas dari status sebagai bucin. Bukan bule cinta, tapi budak cinta. Namanya diperbudak pastinya tidak mengenakan. Namanya diperbudak, engkau kehilangan jati diri, kepemilikan diri, engkau kehilangan status diri, identitas dirimu karena engkau diperbudak. Engkau tidak bisa lagi tampil sebagai dirimu. Begitulah kondisi orang dalam kondisi kehilangan kebebasan. Adik-adik mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 24 sampai 25. Saya coba buka slide saya, enggak bisa. Host bisa jadikan saya co-hostnya? Oke, makasih adik. Oke. Mari kita baca bersama-sama di tempat kita masing-masing dengan bersuara, tapi tetap di mute ya, Dek. Supaya jangan tumpang tindih suara kita. Demikianlah firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Siapakah di antara kita yang hidupnya benar-benar bebas? Pasti kamu merasa, saya sudah bebas, Bang. Buktinya apa? Tak ada yang menjajah kamu. Tak ada yang memperbudak diriku. Tak ada yang membelenggu aku. Tak ada yang memenjarakanku. Aku benar-benar bebas karena aku bisa berbuat ini dan berbuat itu. Tapi hari ini saya mau singkapkan, bukakan kondisi kehidupan kita sebagai manusia. Pada dasarnya, kita manusia itu adalah orang berdosa. Dalam slide ini ada 4 gambar, semuanya ada dosa. Bahkan kalau dibanyakan, mungkin yang di depan ini saya. Yang nomor 2 itu Agnes Sialagan. Yang nomor 3 itu Arta Saragi. Yang nomor 4 itu paling belakang Caroline Verina Manik. Bahkan mungkin yang lain. Bahkan mungkin ada Margaret Celia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ini saya bukakan di awal pertemuan kita dalam khotbah ini? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa kebebasan yang benar-benar bebas itu, kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu, sesungguhnya dalam diri manusia berdosa tidak akan pernah ada. Karena sebebas-bebasnya manusia, dia adalah orang berdosa. Maka nats firman Tuhan dalam Mazmur 51 ini mengatakan, terhadap engkau saja aku telah berdosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Maksudnya ini apa? Pada dasarnya, setiap kita manusia itu adalah orang berdosa. Apapun status kita,
bagaimanapun keberadaan kita, dimanapun tempat kita tinggal, sebaik-baiknya manusia, dia adalah orang berdosa. Kalau dia sudah mahasiswa gimana Bang? Mahasiswa yang namanya manusia, dia orang berdosa. Kalau dia masih anak-anak gimana Bang? Sekalipun masih anak-anak, bahkan dikatakan dalam kandungan aku diperanakan dalam dosa, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Dalam kandungan sekalipun kita ini dikandung dalam dosa, diperanakan dalam dosa. Dosa siapa? Dosa Adam dan Hawa menjadikan kita orang-orang berdosa. Maka pendiam pun kita, pada dasarnya kita ini orang berdosa. Diam-diam, ingat baik-baik, engkau orang berdosa. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dia ceriwis Bang, suka humor, suka bercanda, apalagi tetap orang berdosa. Kalau sudah punya pacar gimana Bang? Tetap orang berdosa, apalagi yang jomblo. Masih single, masih sendiri. Kan begitu? Oke Dek. Nah jadi ini hakikat kita sebagai manusia, pada dasarnya kita ini orang berdosa karena Adam telah memberontak di Taman Eden kepada Allah, dan pemberontakan Adam menjadi bagian dari pemberontakan kita. Keberdosaan Adam menjadi bagian dari keberdosaan kita. Nanti kamu bisa baca dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan ayat 17. Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan di situ, karena dosa satu orang semua manusia berdosa. Karena pemberontakan satu orang semua manusia memberontak kepada Allah. Karena itu, hati-hati dengan dosa. Kenapa? Dosa bukan berarti dorong saja. Dosa mengakibatkan manusia mati secara rohani. Dalam hal ini, dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Dan ketika kita terpisah dari Allah, inilah status yang paling mengerikan, di mana kita tidak bisa menjangkau dan berkomunikasi dengan Allah. Hati-hati dengan dosa ya Dek, tidak ada yang kebal dengan dosa. Kalaupun engkau melayani, hati-hati, tidak ada yang kebal dengan dosa, termasuk para pelayan. Dosa mengakibatkan kita terpisah dari Allah. Apalagi akibat dosa? Dosa mengakibatkan kita diperbudak. Dosa itu memperbudak. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa itu memperbudak, Dek. Kalau bucin itu budak cinta, berarti kamu diperbudak, dikendalikan oleh cinta. Apapun yang kau lakukan untuk cinta. Tapi kalau dosa memperbudak kita, ibaratnya rantai itu diikatkan ke leher kita, kita mengikuti kehendaknya. Dibawa kemana kita mau, kita tidak berkuasa lagi atas diri kita. Dosa mengendalikan kehidupan kita. Maka kemerdekaan, kebebasan kita tidak ada lagi. Sebagai orang berdosa, kita diperbudak. Sebagai orang berdosa, kita diperhamba. Kita dijajah. Dan yang terakhir, Dek, paling mengerikan ini, dosa itu mengakibatkan kita dihukum dalam kekekalan. Saya mau tanya, adakah di antara kamu yang berencana kalau mati masuk neraka? Tidak ada. Dengar baik-baik, sejahat-jahatnya manusia tidak pernah mengharapkan kalau mati masuk neraka. Sejahat-jahatnya penjahat, sejahat-jahatnya manusia, membunuh, merampok, membongkar rumah orang, apapun kejahatannya, yang paling jahat sekalipun, tidak pernah mengharapkan, merindukan kalau dia mati, kalau bisa masuk neraka. Tak bisa. Sejahat-jahatnya manusia mengharapkan kalau mati masuk surga. Tetapi dosa membawa kita masuk dalam neraka, ke dalam penghukuman Allah yang kekal. Adik-adik sekalian, adakah usaha yang bisa kita lakukan? Adakah? Kalau untuk mendapatkan sebuah kebebasan, orang bisa mengangkat senjata.
Untuk sebuah kemerdekaan orang bisa mengangkat senjata. Untuk sebuah kemerdekaan orang bisa mengorbankan jiwa dan raganya. Tapi untuk sebuah kebebasan dari dosa, kemerdekaan dari dosa, tak ada yang bisa kita lakukan. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan usaha kerja keras manusia. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan melakukan hukum Taurat. Filipi 3 ayat 9 berkata, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Mentaati hukum Taurat tidak akan menyelesaikan dosa-dosa kita. Usaha apa lagi? Hidup saleh. Yesaya 64 ayat 6 katakan apa? Demikianlah sekalian seperti kesalehan kami seperti seorang najis. Kesalehan kami seperti kain kotor. Tidak ada kesalehan yang bisa menghapuskan, menyelesaikan setiap dosa-dosa kita. Ingat baik-baik. Kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Semakin kita berusaha melepaskan diri dari dosa, semakin kita berdosa. Dengar baik-baik, dosa itu seperti lumpur hidup. Ketika orang masuk ke dalamnya, semakin orang itu berjuang untuk keluar dari lumpur hidup, dia semakin dihisap ke dalam. Maka menyelesaikan dosa harus dari luar dirinya. Yang ketiga, dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Menyelesaikan dosa bukan karena perbuatan baik. Sebaik-baiknya orang, dosanya tetap ada dan tak bisa diselesaikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa melakukan supaya dosa kita dihapuskan. Belenggu perbudakan dosa dihapuskan dari kehidupan kita. Apa rupanya yang Yesus lakukan untuk membebaskan engkau dan saya dari belenggu akan dosa? Yang pertama, yang Yesus lakukan itu adalah Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia sendiri, Yesus sendiri, dalam hal ini dengar baik-baik, perkara dosa hanya bisa diselesaikan oleh Yesus sendiri, bukan olehku dan bukan olehmu, bukan oleh kita semua. Ingat ya, Dek, perkara dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus sendiri. Bukan oleh pendeta, bukan oleh sintua, bukan oleh majelis gereja, tetapi hanya oleh Yesus sendiri. Artinya apa? Jika oleh Yesus sendiri tidak akan melibatkan kita, tanpa melibatkan kita, tanpa ada intervensi kita, Yesus sendiri melakukannya dengan kerelaannya. Yesus tidak terpaksa melakukan penghapusan dosamu dan dosaku. Ingat baik-baik, tidak ada yang bisa memaksa Yesus. Tapi Ia dengan kerelaannya memikul dosa kita. Yesus tidak minta izin dulu kepadamu. Arta, aku pikul dosamu ya. Yesus tak minta izin. Maner saragi, saya pikul dosamu ya. Yesus tak bilang-bilang. Dengar Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati. Adik-adikku sekalian, apa yang membuatmu berharga dan bernilai dan mulia? Apa yang membuatmu berharga sebenarnya? Penampilan? No. Penampilan itu hanya sementara. Kecantikan, ketampanan, stylish, hanya sementara dan sifatnya fana. Apa yang membuat kehidupanmu bernilai? Yang membuat engkau bernilai, berharga dan mulia adalah Yesus Kristus. Ketika dalam momen kematian Yesus ini engkau pandang salib, engkau harus mengerti dan menyadari betapa berharga bernilainya hidupmu. Oleh karena kitalah Yesus digantung di kayu salib. Oleh karena sayalah Yesus disiksa, dipukul dan dihina. Oleh karena saya, bukan karena Yesus yang berdosa. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Ia sendiri
dia tidak melibatkan kita menanggung dosa itu. Dia tidak minta intervensi kita. Dengan kerelaannya, dia menanggung dosa kita. Saya mau tanya, kalau ada orang yang mati supaya engkau hidup, yang mengorbankan ginjalnya supaya engkau hidup, kira-kira tanggapanmu apa? Biasa aja? Nggak mungkin. Kamu pasti terharu. Mungkin ekspresimu, apa? Nah, gitu ya. Kalau ada orang yang mati untuk kita nggak bilang-bilang, dia korbankan dirinya supaya kita hidup, pasti kita histeris. Tidak. Seperti info video ibadah kita malam hari ini. Ketika dia katakan bebas, ekspresinya begitu luar biasa. Bayangkan deh, kalau ada orang yang mengorbankan dirinya untukmu. Wah, saya yakin kamu histeris lah. Kenapa engkau korbankan dirimu? Demi aku yang hina ini. Kan begitu kan? Itu. Bayangkan kalau dia selama ini cowok yang ngejar-ngejar kamu. Kamu tolak, kamu tengking, kamu usir, enyah kau. Kan gitu kan? Ternyata tiba-tiba dia mengorbankan dirinya supaya engkau hidup. Supaya engkau hidup, supaya engkau sehat, supaya engkau terpelihara. Dia korbankan dirinya dan mati karenamu. Dan kamu tahu akan itu. Saya yakin kamu akan histeris. Abang, kembalilah. Akan berkata begitu. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Gitu kan? Aku akan perbaiki semua. Akan begitu. Yesus mati untuk kita. Memikul, menanggung dosa pelanggaran kita. Jadi Yesus sendiri ada yang bisa lakukan itu. Yang bisa menghapus dosa kita. Sebaik-baiknya manusia tak bisa menghapus dosanya. Sesaleh-salehnya orang tak bisa menghapus pelanggarannya. Tak bisa. Yesus sendiri. Yang kedua, apalagi yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dalam hal ini, bukan pelanggaran Yesus, bukan kesalahan Yesus yang ditanggung. Kalau boleh jujur, seberapa banyak di antara kita yang mau dihukum karena kesalahan orang lain? Orang lain yang nyontek, tapi kamu yang diskorsing. Oh, pasti nggak terima. Tuntut. Sampai pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kan gitu kan? Kenapa? Nggak terima. Kan aku nggak salah. Ya toh? Tapi ketika diperhadapkan kepadamu, Yesus tidak salah menanggung kesalahanmu, adakah engkau berkata, nggak terima? Adakah kita berkata, harusnya bukan Yesus di situ? Banyak orang tidak mengaitkan kematian Yesus dengan dirinya. Banyak orang tidak mengaitkan pengorbanan Yesus dengan pelanggarannya. Sehingga dia hidup terus dalam dosa. Malam ini, yang Yesus lakukan, dia menanggung dosa kita, dosaku, dosamu, dosa kita semua ditanggung, dipikul oleh Yesus, dibebankan kepada Yesus. Yang seharusnya Yesus tidak menanggungnya, tapi dengan penuh kerelaan karena cinta kasihnya yang besar, dia rela menanggung semua dosa pelanggaran kita. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau engkau mau melihat cinta Tuhan, pandanglah salib. Engkau akan melihat betapa besar dan betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan itu. Kalau engkau mau melihat murkanya Tuhan, juga pandanglah salib. Sebab salib itu tempat di mana Yesus digantung, di mana murka Allah ditumpahkan kepadanya, di mana keadilan Allah ditegakkan atas dia. Yang berdosa umat manusia, tapi ditegakkan keadilan itu pada Yesus dengan menimpakan murka atas dosa itu terhadap Yesus yang digantung di kayu salib. Kalau engkau mau melihat cinta Tuhan, pandang salib ya. Jangan pandang abang itu. Halo abang-abang, kalau kalian mau lihat cinta itu, cinta yang sesungguhnya, jangan pandang foto ada itu. Oke? Tapi pandanglah salib. Engkau akan bisa melihat cinta yang sejati ada di situ.
Kasih yang suci, yang murni ada di situ. Kasih yang berkorban ada di situ. Jadi adik-adik sekalian, malam hari ini yang Yesus lakukan. Dia menanggung dosa kita sebagai bukti kasih-Nya yang besar. Dia menanggung penderitaan sebagai seorang yang dipandang melakukan kesalahan. Yesus nggak komplain, aku nggak salah, ini bukan dosaku. Yesus nggak komplain. Bayangkan, kalau kita, wah, kan begitu kan? Kalau manusia sekarang ini, salah lihat aja kita, retak ginjal. Baru salah lihat deh, ya kan? Dipotong orang kita naik sepeda motor, naik mobil, naik sepeda motor. Wah, nggak terima. Emang siapa dia? Merasa terhina. Tapi Yesus tak pernah merasa terhina, sekalipun ia dihinakan karena dosa-dosa umat manusia. Apa yang Yesus lakukan? Dia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Momen-momen menjelang Paskah ini, pandanglah salib Yesus. Yang membebaskan, yang memerdekakan, karena hanya Yesus sendiri yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita, membebaskan kita dari hukuman karena dosa. Oleh sebab itu, kematian Yesus membebaskan kita dari dosa. Supaya apa? Dikatakan pada kalimat selanjutnya, 1 Petrus 2 ayat 24 tadi, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Yesus menanggung dosa kita supaya kita bebas. Bebas dari apa? Bebas dari perbudakan akan dosa. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam dosa menjadi mati terhadap dosa. Tahu artinya mati terhadap dosa? Mati terhadap dosa berarti tidak ada lagi hubungan dengan dosa. Stop, berhenti melakukan dosa. Itu artinya mati terhadap dosa. Yang kedua, kematian Yesus membebaskan kita dari dosa, dari hidup untuk dosa kepada hidup untuk kebenaran. Hidup untuk dosa kepada hidup untuk kebenaran. Inilah tujuannya. Karena itu, adik-adikku sekalian, betapa berharga dan bernilainya kematian Yesus itu bagimu dan bagi kita semua. Jangan biarkan momen Paskah tahun ini berlalu begitu saja. Sama dengan Paskah-Paskah tahun lalu. Jangan. Paskah itu harus mendatangkan perubahan. Ingat nggak lagunya Afgan? Hadirmu mengalihkan duniaku. Masa hadirnya Yesus dalam hidupmu, engkau biasa-biasa saja, tak ada yang berubah, tak ada yang berbeda? Nanti apa kata Afgan? Afgan aja dalam lagunya, hadirmu mengalihkan duniaku, katanya kan, Dek. Masa hadirnya Yesus dalam hidupku tidak membuatku berbeda dengan dunia ini, tidak membuatku berubah menjadi lebih baik lagi. Maka yang membebaskan kita dari dosa itu Yesus, yang mengerjakan perubahan dalam hidupmu adalah Yesus. Jadi kalau mau berubah, Dek, tidak cukup komitmen ya. Janji aku Mak, janji aku Pak. Kan gitu kan? Kan sering begitu. Janji aku Kak, janji aku Bang, akan menjadi lebih baik lagi. Serius aku kuliah sekali ini. Untuk menjadi lebih baik, kamu butuh Yesus hadir dalam kehidupanmu. Untuk menjadi lebih baik, kamu butuh Yesus tinggal dalam hatimu. Kematian Yesus membebaskan kita dari dosa. Kematian Yesus memulihkan kita secara rohani. Dikatakan pada kalimat selanjutnya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba tidak bergembala. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dalam hal apa ini, Dek?
Bukan dalam konteks kebutuhan jasmani kita, bukan hanya sembuh dari sakit penyakit tubuh kita, tapi oleh bilur-bilur Yesus itu kita sembuh secara rohani. Dosa itu adalah penyakit yang tidak tersembuhkan oleh siapapun kecuali oleh darah Yesus. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bicara tentang pemulihan kita secara rohani. Di mana relasi dengan Allah dipulihkan, Dek. Ingat enggak ketika Jumat Agung kemarin? Ketika Yesus mati, apa yang terbelah dua? Tabir bait suci terbelah dua. Itu simbolis melambangkan apa? Di mana yang selama ini relasi antara umat dengan Allah harus dipakai perantara melalui imam-imam. Tapi ketika Yesus mati, kematian Yesus menjembatani kita secara langsung terhubung dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi adik-adikku sekalian, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh, di mana relasimu dengan Allah dipulihkan. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Bilur-bilur itu luka-lukanya, Dek, ya. Di mana kita kembali kepada kawanan domba gembalaan agung. Dikatakan sebab dahulu kamu sesat, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, di mana kita hidup dalam pemeliharaan Sang Gembala Agung. Adik-adikku sekalian, penderitaan itu ada pada Yesus. Hukuman itu ditanggung oleh Yesus. Yang baik-baiknya sama kita semua. Yesus mati supaya kita hidup. Kan itu katanya ya. Yesus dihina supaya kita dimuliakan. Yesus diolok-olok supaya kita dihormati. Jadi substitusi itu kan nyata. Substitusi itu nyata. Perhatikan pertukaran pada kayu salib. Yang pertama, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yang kedua, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenaran Yesus. Yesus menjalani kematian bagi kita, supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita, supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita, supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita, supaya kita diterima oleh Bapa di surga. Yesus menjadi kutuk, supaya kita menerima berkat. Semua yang tidak baik itu ditimpakan pada Yesus, supaya semua yang baik itu turun atas kita, orang-orang percaya. Kematian Yesus memulihkan kita secara rohani. Oleh bilur-bilurnya kau sembuh. Malam ini kalau ada yang sakit, kiranya oleh bilur Yesus, Tuhan sembuhkan engkau. Malam ini kalau ada yang hatinya gundah gulana, oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan. Alami keajaiban, pemulihan secara rohani, karena bilur-bilur Yesus di kayu salib. I am free. Saya bebas. Kalau sudah bebas gimana rupanya, Bang? Kalau kita sudah bebas karena kematian Yesus, bebas karena pengorbanan Yesus, gimana rupanya, Bang? Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bebas. Kristus telah memerdekakan kita. Sungguh-sungguh merdeka ya, Dek? Berarti ada merdeka yang tidak sungguh-sungguh kan? Kalau ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh, berarti ada kemerdekaan yang palsu. Kalau ada Kristen yang sejati, berarti ada Kristen yang imitasi. Oke? Kristen palsu, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tomat, minggunya tobat, Senin sudah kumat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, kalau engkau sudah dimerdekakan, kalau engkau sudah bebas,
kalau engkau sudah terima kebebasan dari belenggu dosa, perbudakan dosa, hukuman karena dosa, yang pertama, berdirilah teguh. Kalau Kristus sudah membebaskanmu, yang pertama berdirilah teguh, berdirilah tegap. Jangan loyo, jangan tertunduk malu, berdirilah teguh. Itu yang menjadi ciri tanda Kristus membebaskan kita. Artinya kalau berdiri teguh berarti siap menghadapi tantangan. Yang kedua, kalau Kristus sudah membebaskan kita, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu dosa. Ya. Kuk perhambaan itu dalam konteksnya ini Galatia 5 pasal 1 ayat 1 ini bicara tentang hukum Taurat. Jangan mau lagi dibelenggu oleh apapun kecuali oleh firman Allah. Jadi Kristus membebaskan kita, karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh merupakan ciri orang yang merdeka. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Engkau sudah merdeka. I am free. Selanjutnya apa I am free? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan salah gunakan. Ya, apalagi adik-adikku yang cowok-cowok, jangan salah gunakan. Oke, tampil sebagai anak-anak Tuhan supaya bisa mencuri hati, mengambil hati gadis yang disukainya. Kan begitu kan? Supaya kelihatan baik, bawa Alkitab kemana-mana. Oh, salah gunakan tuh. Supaya kelihatan baik, mau naik angkot aja pun dalam nama Yesus. Habis itu sapa orang-orang di angkot. Shalom Bapak Ibu, kan gitu kan? Jangan salah gunakan. Janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu untuk kehidupan dalam dosa. Jangan. Kalau Kristus sudah membebaskan kita dari dosa, jangan pergunakan kebebasan itu untuk hidup dalam dosa. Kematian Kristus satu kali untuk menyelesaikan seluruh dosa-dosamu. Dosa apapun, Bang? Ya, dosa apapun. Kalau kamu pernah bohong sama orang tua, waktu sebelum pandemi kemarin, sebelum virus corona, kamu telepon mama, halo ma, kirim ya ma, uang registrasi, uang daftar ulang ya ma, berapa dek? 300.000, registrasi 300.000, daftar ulang 300.000, 600.000, udah double kan? Padahal sama aja registrasi sama daftar ulang. Uang KHS ya ma, KRS ya ma, kan gitu. Jangan pakai lagi kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kita diberi kebebasan supaya kita menjadi milik Allah, hidup dalam kebenaran, berhenti menyukai dosa. Yang terakhir, layanilah seorang akan yang lain. Adik-adikku sekalian, dalam hal ini apa sih tandanya Yesus ada dalam hatimu, Dek? Apa tandanya orang percaya? Pergi ke gereja. Yang tidak percaya pun bisa pergi ke gereja. Tanda kita orang percaya adalah apa? Penuhi panggilan Allah. Untuk apa? Memberi diri melayani Tuhan. Beri diri melayani Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain. Jangan salah gunakan kebebasanmu. Jangan salah gunakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Hanya supaya engkau kelihatan rohani. Supaya kelihatan baik. Tapi layanilah seorang akan yang lain. Adik-adikku sekalian, malam ini firman Tuhan disampaikan kepadamu. Jika engkau ingin bebas, merdeka,
engkau butuh Yesus. Tidak ada manusia yang bisa mendapatkan kebebasan di luar Yesus. Di luar Yesus, kebebasan kita, kebebasan yang diperbudak oleh dosa. Di luar Yesus, kebebasan kita adalah kebebasan yang dikendalikan oleh dosa. Itu bukan kebebasan. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan di dalam Kristus, di mana kita bebas bersekutu dengan Allah, memuliakan Allah, hidup seturut kehendak Allah. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan di mana Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, indahnya persekutuan mereka dengan Allah. Disitulah kebebasan yang sejati itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kebebasan itu dibelenggu, dirusak oleh dosa. Malam ini, siapapun di antara kita teringat akan dosa-dosanya, ingatlah pengampunan Yesus, kasih Yesus jauh lebih besar dari dosamu. Engkau boleh malu kepada saya kalau kamu sebutkan dosamu, tapi engkau tidak boleh malu sebutkan, sampaikan dosa-dosamu kepada Tuhan. Engkau boleh takut kalau menyatakan pelanggaranmu, tapi Tuhan tahu, Tuhan kenal betul apa yang menjadi kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Malam ini kita harus benar-benar merdeka. Kita harus benar-benar bebas. Ingat, kebebasan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus sendiri. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Ia sendiri deh. Tanpa dipaksa, dengan kerelaannya. Ia sendiri, tanpa ada pertolongan dari kita, tanpa ada intervensi dari kita. Ia sendiri. Yesus saja sudah cukup. Jesus enough for me. Yesus saja sudah cukup bagiku. Kiranya malam hari ini, mari kita alami kebebasan yang sejati. Kebebasan dari belenggu dosa. Kebebasan dari kedagingan. Kebebasan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan kebebasan itu kita dapatkan kalau kita percaya dan menerima Yesus yang disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Kematian Yesus itu mendatangkan kehidupan bagi kita. Kematian Yesus itu menjadi keselamatan bagi kita. Maka orang yang percaya Yesus, kuasa kematian Yesus terjadi dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini telah disampaikan kepadamu. Seberapa banyak di antaramu yang mendengar dan menerima firman itu, kebenaran itu dalam hatimu? Seberapa banyak di antaramu yang membutuhkan kebebasan dari belenggu dosa, dari belenggu kedagingan, kebiasaan-kebiasaan buruk? Seberapa banyak di antaramu yang membutuhkan Yesus dalam kehidupanmu? Malam hari ini, momen di mana kita memperingati kematian Yesus di kayu salib karena menanggung dosa-dosa kita. Mari pandanglah salib Yesus. Jikalau engkau membutuhkan Yesus malam hari ini, berdoalah secara pribadi dalam hatimu. Tuhan, bebaskan aku dari dosa yang membelenggu kehidupanku. Yesus, bebaskan aku dari kedagingan dan kebiasaan-kebiasaan burukku. Mari buka hatimu. Mohonlah supaya Yesus masuk ke dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Tinggallah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam kehidupanku. Ketika Yesus hadir dalam hidupmu, kebebasan, kemerdekaan
akan terjadi dalam kehidupanmu. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan secara rohani juga secara jasmani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, siapapun di antara adik-adik hamba-Mu ini yang mendengar firman dan menerimanya dalam hati, serta mempercayai kebenaran firman Tuhan, terjadilah kepadanya kuasa kematian Yesus di kayu salib. Bebas merdekalah mereka oleh karena kematian Yesus. Dosa-dosa mereka ditanggung Yesus di kayu salib. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang membuka hati malam hari ini boleh merasakan mengalami kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Berkati setiap adik-adik hamba-Mu yang mendengar firman ini, dan Engkau sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Tolong kami untuk mengerti dan tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini. Kita diingatkan kembali akan kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Ia sendiri dengan kerelaannya telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kini hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Biarlah hadir Yesus mengubahkan kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan warta kebaktian. Sembari MC membacakan warta kebaktian, teman-teman boleh mengisi Google Form yang dibagikan oleh Komisi Kebaktian di kolom chat. MC akan membacakan warta kebaktian. Warta kebaktian Sabtu 3 April 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada bulan Maret, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya kasih Tuhan boleh terus menyertai teman-teman. Yang kedua, kami mengucapkan selamat melaksanakan ujian tengah semester pada tanggal 5 sampai dengan 18 April 2021. Amsal 2 ayat 20 sampai dengan 21 berkata, "Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ." Yang ketiga, kami mengundang teman-teman untuk mengikuti pengisian seusuh pada tanggal Sabtu 24 April 2021. Yang keempat, kami mengundang teman-teman agar mengikuti ibadah kampus kita yang ketiga pada tanggal 30 April 2021. Demikian warta kebaktian kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan melalui nomor rekening, OVO, Dana, seperti yang akan tertera di layar Zoom kita. Ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan kita bernyanyi sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Saat ini kita akan menonton sebuah video. MC mempersilahkan operator untuk memutar videonya. Aku bebas, ujar seorang narapidana yang akhirnya menghirup udara kebebasan. Ia tidak akan lagi berada di balik suramnya jeruji besi, menanti eksekusi, sebagai hukuman atas kesalahan yang pernah ia lakukan dulu. Tidak lagi disiksa, tidak lagi menderita. Bebas dari seluruh tanggungan yang harus ia bayarkan. Kau tahu kawan, ada sebuah kebebasan yang diberikan oleh seorang pribadi yang sangat mengasihi kita. Padahal, seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Namun, ia telah membayar mahal kebebasan itu dengan nyawanya sendiri. Ia menanggung kesalahan, dosa, dan kekurangan kita. Bahkan, memanggil kita dengan sebutan anak yang berharga. Ya, dia Yesus. Satu-satunya pribadi yang mampu memberikan kebebasan itu. Bukan kebebasan untuk melakukan atau mengatakan apapun yang kita mau. Namun, kebebasan yang sejati, yang tak akan bisa diambil atau bahkan diberikan oleh siapapun. Keselamatan bagi umat manusia. Jika Yesus berkata, Ia telah membebaskanmu, kau sungguh telah bebas, kawan. Merdeka dari semua belenggu dosa, merdeka dari hilangnya damai sejahtera dalam hidup ini. Kau harus ingat, mengapa Yesus memberikan nyawanya? Jawabannya, untuk memberikanmu kebebasan yang sejati, oleh karena Ia begitu mengasihimu. Teman-teman, kita telah bebas. Kita dibebaskan oleh pribadi yang sangat mengasihi kita. Ya, Dia Yesus. Dosa kita telah Ia bebaskan. Ia tanggung oleh kematiannya di kayu salib. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, mari kita ikut Dia. Dan mari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat pribadi kita. Kita bernyanyi, ikut di Kau saja Tuhan. Selepas lagu ini, saya undang Bang Maner untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mau berjalan dengan juru selamat di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita mengakhiri kebaktian kita malam hari ini. Kita bersatu dalam doa.
Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih buat kasih penyertaan pimpinan dan pertolongan-Mu dalam kebaktian kami malam hari ini, di mana Engkau Tuhan telah memberkati, menyertai, memimpin serangkaian acara kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terpujilah Tuhan. Kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan. Terkhusus Tuhan buat persembahan yang terkumpul. Doa kami berkati tangan-tangan yang memberi, kuduskan tangan-tangan yang mengelolanya. Biar persembahan yang terkumpul ini dipakai untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan memberkati kami yang mendengarkan dan menyempurnakan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur berterima kasih di masa pandemi ini Tuhan. Kami banyak dibatasi untuk melakukan berbagai-bagai kegiatan rohani. Namun kami percaya sekalipun kami terbatas dan dibatasi, kami percaya Allah yang kami percaya dalam Kristus Yesus Tuhan kami tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Itulah yang kami percaya bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Allah bekerja di tempat kami masing-masing melalui kebaktian firman Tuhan yang diberitakan. Roh-Mu bekerja menjamah, memberkati, memperlengkapi kami sekalian. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun dan bagaimanapun kondisi adik-adik hamba-Mu ini di tempat mereka, hamba serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, berikanlah kesembuhan. Kalau ada yang lemah tubuhnya, berikanlah kekuatan. Kalau ada yang bergumul tentang kondisi ekonomi, Tuhan berikanlah jalan keluar. Sekiranya ada keluarga terkhusus orang tua mereka yang sedang sakit sekarang, kami mohon Tuhan berikan kesembuhan dan berkati pemulihan orang tua yang sakit. Berkati pekerjaan orang tua adik-adik hamba-Mu ini Tuhan, sehingga tercukupkanlah segala kebutuhan, keperluan perkuliahan adik-adik hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik, terkhusus buat pengurus UKMK Fakultas Hukum ini. Tuhan berkati adik-adik hamba-Mu sebagai koordinasi. Tuhan tolong mereka dalam mengelola pelayanan di fakultas ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, hiburkan mereka Bapa di surga. Biarlah mereka tetap setia melayani Tuhan di masa-masa sukar, masa sulit sekarang ini di masa pandemi. Terima kasih Bapa yang baik. Berakhirlah kebaktian ini. Sekalipun ibadah ini berakhir, kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan berakhir dalam kehidupan kami. Inilah yang membuat kami terus bersemangat dan terus kami bergairah untuk kami hidup seturut kehendak Allah. Maka dimuliakanlah Engkau Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian, mulai malam ini, esok, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Salam. Shalom Bang. Teman-teman yang lain jangan leave dulu ya, kita akan foto bersama. Teman-teman semuanya boleh on cam ya.
Teman-teman boleh berikan senyuman yang terbaik. Nanti Kak Cinta boleh di SS ya, Kak? Oke, Dek. Teman-teman, ayo dihidupin kameranya dulu. Laura boleh ini ya, Dek. Oke, foto ya ada 3 slide. Mulai dari slide yang pertama. Foto 1, 2, 3. Slide yang kedua ya. Siap lagi. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. Siap lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan Bang Maner di kebaktian hari ini. MC Pak di ibadah kita yang ketiga di tanggal 30 April 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.